Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Dan di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Dan saya akan mengundinya. Minta fishball-nya. Oke, terima kasih. Kita akan langsung acak-acak. Oke, bersiap-siap. Kali ini yang dipilih pertama kali adalah wanita dulu ya. Oke, dan yang beruntung adalah nomor 5. Pipit, wanita cantik berusia 28 tahun, menjomblo selama 3 tahun, dan ingin mencari sosok pria idaman yang klimis, rapi, dan setia. Seperti apakah perjalanan cintanya di garis tangan? Kamu kesini tujuannya mau cari pacar apa suami? Lebih ke pasangan hidup sih. Jadi untuk menikah, untuk serius, nggak mau main-main lagi? Enggak. Oke, kebetulan di sini ada 31 kandidat pria. Semuanya kayaknya ini qualified semua. Tapi saya pengen tanya, ini kan ada 31 kandidat pria ya? Iya. Kriteria, oke mungkin secara fisik dulu atau mungkin apa? Cowok yang di benak kamu pertama kali, cowok yang kayak bagaimana? Kalau untuk fisik, aku lebih suka Fisik. yang rambutnya klimis. Rambutnya klimis? Terus Oke, kayak saya dong ya? wanginya harum. Oke, kalau begitu yang merasa rambutnya klimis dan suka juga sama Pipit, silahkan berdiri. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 orang laki-laki berarti merasa rambutnya klimis dan suka dengan Pipit. Silakan kelima orang ini turun ke bawah. Oke, silakan berjejer di depan. Nah, Pipit, sudah 5 orang yang turun di sini. Dan dari kelima ini, Pipit tentukan 2 mana yang akan berlanjut. Tapi ini kan klimis. Ya. Kriteria berikutnya apa? Oh, suka yang harum. Suka yang harum, Ya. wangi berarti ya? Iya, saya suka wangi. Oh, nggak suka cowok bau ya? Enggak dong. Cocok wangi, saya wangi nih, oke. Oke, sekarang silakan boleh dicek mana yang menurut kamu wangi atau harum. Boleh ya saya? Boleh dong, silakan. Kasih. Oke. Wah, ini ada yang menunduk, mungkin Halo. minder karena merasa dirinya bau mungkin atau... Oh, wow. Halo. Oh, cara menciumnya begitu ya? Wah. Punya khas sendiri-sendiri. Kita belum tahu nih mana yang menurut Pipit harum. Gak ada yang minyak wanginya minyak nyong-nyong mungkin? Oke, Makasih. Pipit. Iya. Ya, dari tadi kamu cara menciumnya begitu ya? Iya. Kalau saya gimana caranya? Karena begini dong kan harum gitu Mas. Harum ya, oke. Parfum saya 8 jutaan loh. Pastinya. 8 juta segalon tapi ya. Oke, sudah ada 5 laki-laki yang kamu cium harumnya, baunya. Iya. Ini 5-5-nya wangi apa ada yang bau? Enggak sih, semuanya wangi. Semuanya wangi, Cuma oke. kan punya khas sendiri-sendiri. Punya khas sendiri. Yang baunya paling kamu suka? Yang baunya paling aku suka, Oke, satu-satu dulu. Yang mana? Oke. Karena ini akan terpilih 2. yang buat aku suka tuh lembut, legit gitu Oh, ya. baunya lembut, legit. Kue kali ini. Kebayang lapis legit, oke. Oke. Yang mana yang baunya lembut dan legit ya? Yang pakai jas putih. Jas putih, Iya. oke. Jas putih silakan maju ke depan. Rizky, pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, Rizky adalah seorang pria penyayang dan memahami sosok wanita yang dicintainya. Memiliki trauma percintaan masa lalu. Apakah garis tangan Rizky sesuai dengan pengakuan dirinya? Lembut dan legit sudah dipilih. Satu lagi berarti tinggal tersisa 4. Ada yang
parfumnya itu strong tapi Oh, strong baunya? strong, Oke. tapi dia nggak terlalu cowok banget gitu. Nggak terlalu cowok agak banget. manis-manis Oh, gimana jadi gitu, bau Mas. manis misalkan suka perempuan. Iya. Saya juga Iya. suka loh bau parfum manis. Masa? Iya. Coba. Oke, ya. Oke, jajan saya yang dipilih. Oke, mana yang baunya strong tapi manis, tidak terlalu maskulin? Yang garis-garis. Yang garis-garis Iya. yang mana? Oh, Yang ujung. Yang ujung? Iya. Oh, silakan maju. Yadi, seorang pria berusia 29 tahun. Dia merasa dirinya seorang jomblo setia yang selalu royal terhadap pasangannya. Seperti apakah fakta diri Yadi yang sebenarnya? Oke, sudah 2 kandidat pria yang terpilih dari rambut yang klimis dan juga wanginya. Sekarang, ya, giliran Pipit untuk bercerita tentang kisah kamu, masa lalu kamu, kisah cinta kamu, agar 2 kandidat ini bisa mengenal kamu. Oke, karena usahakan yang kamu ceritakan tuh jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang baik, yang buruk, yang jelek semua harus keluar, ya kan? Kenapa? Karena biar nanti calon pasangan kita nggak kaget-kagetan, ya nggak? Oke, Pipit, silakan. Oke, saya Pipit. 3 tahun yang lalu saya punya pasangan. Dia calon suami aku gitu. Kita udah serius banget. Kita mau menikah, udah nentuin tanggal segala macam, udah siap semuanya. Tiba-tiba gagallah pernikahan karena calon suami aku itu menghamili mantan istrinya. Menghamili loh, mantan istrinya. Jadi Artinya hamil yang kedua kali. jadi calon suami kamu ini udah pernah menikah? Udah punya anak Udah. satu. Tapi dia CLBK sama mantan istrinya lagi? Aku nggak tahu sebelumnya, dia kan Oke. serius sama aku. Oke. Terus orang tuanya pun sama. Kita udah sepakat kan antar keluarga, udah nentuin tanggal Iya. kan gitu kan. Pokoknya udah sepakat Oke, lah. oke. Pas aku nunggu seminggu sebelum tanggal pernikahan dia ngilang. Oke. Oke, silakan. Kenapa kok tiba-tiba calon Iya. suami, calon suami Mbak bisa kembali ke mantan? Mungkin ada sebab, karena kan cowok nggak mungkin Mas kalau nggak ada sebab akibat karena gimana gitu awalnya. Oke, padahal udah mau nikah Iya, seminggu udah lagi mau ya, nikah kan, tiba-tiba dia bisa pasti ada sebab tuh. selingkuh Nggak sama mungkin mantan juga istrinya. tiba-tiba langsung balik lagi kan. Masuk akal pertanyaannya sih. Aku juga mengkoreksi diri aku sendiri, Mas. Ya. Apa salahku? Ada, mungkin. Cuma sebelum-sebelumnya memang gitu. Dia itu lebih temperamen iya, Oke. gitu kan. Pokoknya lebih ke fisik, Mas. Dia tuh benar-benar posesif. Setiap Oke. aku keluar sama teman aku, pikirannya tuh udah jelek banget, apalagi Iya. keluar malam. Iya. Gitu loh, Mas. Sekarang gini, kamu bilang ada kekerasan. Buktinya apa? Jangan-jangan ini cuma kamu doang yang Enggak bilang sih. begitu, oke. Aku sekarang baru jujur ya, Iya, baru bilang gitu iya. kan. Selama ini aku tutup-tutupin gitu Oke. kan. Ya kayak gitu, dia posesif, terus kadang jambak gitu. Oh, iya? kan. Iya, serius. Aku nggak pernah sebelumnya dapat pasangan kayak gitu. Cuma aku mikirnya dia tuh serius ke Oke. aku. Terus dia single lah gitu Iya. kan. Aku mikirnya ke situ. Terus orang tuanya pun bener-bener baik gitu kan. Oke, mungkin kamu melakukan hal-hal lain ke cowok kamu atau mungkin kamu juga melakukan tindakan kekerasan, Enggak sih kalau aku. ngatur cowok kamu, Gimana ya? posesif. Enggak, kebalikannya Mas. Dia yang posesif. Oh, jadi kamu menurut kamu Karena- kamu cewek yang baik sempurna Bukan, tapi bukan. Apa? Aku ini bergaul sama teman-temanku banyak gitu loh. Iya. Jadi dia pikirannya jelek terus karena aku sering keluar malam. Itu aja Keluar malam intinya. ngapain kalau udah tahu? Makan gitu kan. Malamnya sampai jam berapa? Ya paling jam 10, jam 11. Kadang juga nemenin. Kamu banyak interupsi kayak anggota dewan ya bener ya? Mas, oke nggak apa-apa. Tandanya ada ketertarikan. Oke, ya. Nggak logis Mas. Iya. Alasannya tuh sebenarnya saya nggak logis. Ya. Keluar malam, terus main sama temen. Sedangkan calon kamu, dia kan seenggaknya khawatir gitu loh. Dia mau nikahin kamu, mau jadi calon kamu. Harusnya kamu lebih mengerti dia juga gitu. Tapi kamu belum jodoh aja udah posesif ya? Ya enggak Mas, emang nggak logis aja. Cewek keluar malam main sampai sama Oke. teman-temannya, ya Oke. otomatis ya. Aku Ya pergi, cowoknya nggak sampai mungkin aku nggak izin sama dia. Dia pun tahu aku Iya. pergi dengan siapa. Oke. Cuma saking dianya posesif, akhirnya dia main tangan ke aku. Aku nggak kuatnya dari situ. main tangan itu pasti ada sebab, Mbak. Ya sebabnya karena aku sering keluar malam sama teman-teman aku. Begitu aja sih. Keluar malam loh belum tentu yang negatif loh. Gini. Oke. Juga Kok nyebelin sih, Mas? Ya udah dengerin aja ceritanya. Mau nanya atau bebas dong. Kenapa jadi lo berdua yang berdebat ya? Hati-hati deh. Nanti kalian tatap-tatapan jadi gimana gitu loh ya. Oke. Enggak Mas, Ya. belum juga kenal udah. Ya, berarti artinya Rizky pikirannya lebih positif thinking dibanding kamu ya kan? Oke. Artinya, to the point aja, kamu menganggap Pipit ini cewek tidak benar apa gimana nih?
Kalau saya lihat sih Mas dari cerita dia, dari pertama suka main malam, main sama temennya, sampai dia main gak jelas tanpa Oke, izin. apa Kadang- yang ada di dalam benak lo? Gue pengen tahu jujur. Kalau menurut saya, kamu udah gak perawan ya? Waduh. Oke, gak apa-apa. Ini pertanyaan yang benar-benar tidak terduga, namun ini pertanyaan yang to the point, namun lugas sekali. Oke, tapi lo bisa ngomong bahwa perempuan itu nggak perawan tuh dari mana lo? Sama dia juga kenal juga baru sekarang? Saya punya bukti Mas. Apa? Saya punya metode beberapa yang bisa ngebuktiin bahwa cewek itu perawan Oke, atau menarik enggak. sekali. Metode apa? Tenang, Mas. tenang. Bisa begitu? Oke, gak apa-apa. Ngeluarin handphone. Emang dari handphone kau bisa mendeteksi dia perawan apa enggak gitu? Iya. Canggih ya. Saya kan suka baca artikel gitu Mas. Jadi Oke. artikel-artikel yang saya baca itu saya praktekin, saya ambil ya buat ilmu saya sendiri. Coba. Mas, lihat Mas. Artikel. Coba cari nih, inilah 6 ciri membedakan wanita masih perawan atau tidak. Cari kreatif. Oke. Ini apa aja nih? Nah sekarang saya mau coba Mas. Dari ujung hidungnya. Hah? Bisa. Kalau wanita yang masih perawan, ujung hidungnya merah dan bersih. Mata. Ciri seorang wanita yang sudah tidak perawan juga bisa terlihat dari matanya. Bagian bawah mata pada wanita yang sudah tidak perawan akan terlihat memar. Ini kan kurang tidur Mas Uya. Udah Apa? pasti dong hitam-hitam kan Oke. kurang tidur. Terus seperti garis berkeriput. Sementara gadis yang masih suci, bagian bawah mata terlihat bersih tanpa kerutan. Ada kerutan nggak? Ada. Saya juga ada kerutan, berarti saya nggak perawan dong ya. Oke, payudara. Wanita yang sudah tidak perawan akan terlihat berbeda dengan wanita masih perawan. Ya pasti beda. Oke, bentuk. Kalau yang tidak perawan akan kendor dan bergoyang-goyang. Ini artikelnya luar biasa ya. Oke, ya. Oke, menarik lagi nih. Dari telapak tangan. Oke. Kalau yang tidak perawan warnanya pucat dan tidak merah saat dipencet. Soalnya saya mau mencet telapak tangan. Ya tapi kan saya kurang darah. Ya udah saya lihat dulu. Saya kurang darah udah Ya pasti belum pucat dipencet dong, kamu Mas udah Uya. minder. Oke. Kalau yang tidak perawan tidak merah dipencet. Tuh kamu nggak merah-merah nih. Saya kurang darah Mas Uya. Mas, Hah? biar saya aja yang pegang guys. Karena Mas belum bisa metodenya, biar saya Ah aja. lo bilang aja mau ngelaba lo. Iya Mas. Oke. Ya udah Saya coba. udah tahu metodenya Mas. Coba. Sih. Saya minta, Modus banget nih. Ya, saya juga tadi modus sih. Modus. coba kamu senyum sedikit. Emang dari mana senyum kelihatan? Ya Mas, kelihatan Mas. Apa tuh? Dia udah nggak perawan Mas. Maksud kamu apa? Mbak, gue tahu ya. Buset. Tangan lu udah, Maksudnya tangannya udah ini pucat udah Mas. keterlaluan Lihat sumpah. dari Iya, dari iya. Ini dari udah kerutan keterlaluan senyumnya ya. sedikit aja udah Dia kelihatan nggak Udah perawan Mas. keterlaluan. Dia Lu terlalu kena percaya gua diri. aja Oh, diam, enggak? diam. Ya oke tenang. Gua kan Nih lagi handphone nanya. perawan kamu nih sini. Ya. Oke. Oke tenang, kamu jangan emosi. Baru kenal dong, Baru harusnya di kenal, momen benar. pertama ini kan dia Oke, ngasih oke. kesan yang gimana gitu loh. Oke. Bukan nyebelin kayak gini. Oke, untuk lebih jelas ya kita akan panggilkan nih dari seorang expert di bidang hipnoterapi, Arbi. Satu lagu ya. Ya, selamat malam Arbi. Oke, Arbi. Ini ada Pipit di sini, ya. Pipit ini memilih dua laki-laki di sebelah kanan kita ini karena klimis dan wanginya. Namun tadi Pipit saat dia menceritakan tentang masa lalunya, tiba-tiba Mas siapa tadi Mas? Jadi Mas Yadi ini, ya, mendonder dia, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan. oke. Dan sampai akhirnya Yadi ini menuduh bahwa Mbak Pipit ini sudah tidak perawan. Mbak Pipit terlihat emosi dan marah. Oke, sekarang Arbi mungkin ada sesuatu yang ingin Arbi lakukan terhadap Pipit di sini. Oke. Yang Ya. saya lakukan ke Pipit adalah mengakses bawah sadar. Sebenarnya bawah sadar itu mengakses apapun yang kita lakukan di masa lalu. Ya. Entah itu yang kita lakukan dalam perjalanan kita sehari-hari dulu, yang kita dengar, yang kita lakukan, yang Ya. kita rasakan, itu akan kita akses kembali. Oke. Oke, itu yang saya lakukan ke Pipit nanti. Tapi ini tidak akan membuat dia kehilangan kesadaran. Tidak membuat Pipit hilang kesadaran. Justru itu membuat full sadar. Oke. Karena kita berusaha untuk menonaktifkan pikiran sadar. Oke, kita buktikan dan kita akan lihat. Pipit tapi nggak keberatan kalau ini dilakukan sama kamu ya. Ya, oke, yang bersangkutan tidak keberatan artinya tidak ada terpaksaan di sini. Silakan Arbi. Oke, boleh minta kursi? Oke, kursi. Oke, Pipit bisa duduk di sini. Oke.
Yang saya lakukan akan menonaktifkan pikiran sadar Pipit. Ya. Dalam artian yang aktif adalah pikiran bawah sadar. Jadi full sadar sepertinya. Ya. Oke. Pipit bisa lihat lurus. Oke, titik merah. Oke. Fokus ke titik merah tersebut. Buat titik merah tersebut, cahaya tersebut semakin tenang, semakin nyaman, lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Tarik nafas lewat hidung. Keluarkan lewat mulut. Oke, rileks, lebih tenang, lebih nyaman. Apapun yang Pipit rasakan, membuat Pipit lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Oke. Sekarang dan seterusnya, setiap kata-kata saya menjadi sugesti yang nyata dalam pikiran Pipit, dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Pipit. Kapanpun dan manapun ketika Pipit merasakan sesuatu yang mengganja dalam pikiran Pipit, dalam hati Pipit ataupun perasaan Pipit, biarkan itu menjadi lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita apapun yang terjadi di masa lalu. Ungkapkan segala sesuatu tersebut semakin lama semakin tenang, lebih nyaman, lebih rileks. 1, 2, dan 3. Sudah mulai terbuka? Pipit, kamu tiba-tiba menangis. Ada yang kamu tahan dari tadi. Saya terlihat tadi kamu begitu emosi dengan pertanyaan Yadi. Apakah tangisan kamu ada hubungan dengan kejadian yang sebetulnya kamu sembunyikan dan ingin kamu katakan sebetulnya? Silakan Pipit, mau bicara apa? Mau cerita apa? Ceritain Pipit. Iya, saya memang udah nggak perawan. Yadi, diam dulu dia. Yadi, diam dulu. Tapi saya bukan perempuan yang murahan yang setiap kena cowok terus gampang buat ditidurin, enggak. Aku begini juga karena dia udah jelas benar-benar calon suami aku. Karena kita nggak ada jodoh, ya aku harus terima kenyataan ini, Mas Buya. Oke. Jadi kamu sudah tidak perawan intinya ya? Oke, nggak masalah, nggak ada yang salah kok. Oke, terus. Oke, tapi kenapa sampai nangis begini? Oke, kamu jangan tutup mulut kamu, jadi saya tidak bisa mendengar suara kamu. Oke. Sampai kamu menangis seperti ini, pasti ada sesuatu. Apa? Sakit. Sakit? Sakitnya karena apa? Aku udah percaya sama dia. Ya. Dia nggak kelihatan orang, Mas. Oke. Kamu diapain nangis? Ya kan aku udah nggak perawan sama dia, Iya. sama calon suami aku. Tapi sampai kamu menangis seperti ini, dia apain kamu? Dia kan posesif, Mas. Oke, dia pernah melakukan kekerasan sama kamu? Iya. Seperti apa? Ceritain sama. Oke, tarik nafas dulu. Apa? Aku sering ditampar. Tampar. Kalau apa? Cekik. Kalau kamu melakukan kesalahan apa? Apapun yang aku lakukan pasti salah di mata dia. Ya. Dia selalu menuduh, posesif banget, main tangan intinya, Mas. Aku nutupin sama keluarga aku. Dia dewasa orangnya. Iya. Aku bertahan, aku percaya. Mungkin jalannya dari situ. Aku pisah karena dia menghamili mantan istrinya lagi ya. Sudahlah. Tapi aku sakit, Mas. Udah, aku bukan perawan lagi. Aku sama orang tua aku nggak pernah namanya disakitin. Apalagi main fisik gitu. Tapi sama dia aku disiksa. Ada buktinya atau tidak? Kamu ngomong ada buktinya atau tidak? Jangan-jangan kamu cun. Enggak, Mas. Dulu ya, nih aku sampai jatuh Iya, kayak gini ya gara-gara dia. Aku Iya. dizorong, itu di aspal. Posisi Iya. kita lagi minum Iya. di kafe. Iya. Pinggir jalan, aku didorong sama dia. Video rasanya ada. Ada videonya? Ada. Kamu masih simpan nggak? Ada di handphone aku. Kemana handphone kamu? Ambil handphone kamu. Ini handphonenya Pipit. Oke. Mana videonya? Kasih lihat saya. Nah, Pipit. Waktu itu aku keluar malam, Mas. Oke. Video ini ya. Karena teman aku ulang tahun. Oke. Ini tolong, ini video yang ini dikirim aja, masukin ke LED video ini. Tak kira jangan. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kalau saya putar videonya kamu nggak keberatan ya? Oke, bukan merasa. Aku nggak sengaja, ternyata masih ada video. Oke, ini bukan privasi atau aib buat kamu? Enggak. Bukan ya? Justru kamu ingin Aku keterbukaan aja sekarang. Oke, biar ini ada pelajaran buat yang lain dan juga informasi ini berharga supaya orang-orang tidak mengalami hal yang sama ya. Oke, kita bisa putar. Ini kekerasan yang